2 tahun setelah kudeta terselubung antara Yakuza, yaitu di film sebelumnya Ourex 1 dan 2, kini dunia Yakuza kembali bergejolak, sedangkan kehidupan Otomo kini sudah damai. Dia sedang berada di Pulau Jeju, Korea Selatan. Di sini, Otomo menata hidupnya sebagai anak buah Bos Chang, yaitu seorang mafia dunia bawah tanah yang bertindak sebagai rantai penghubung diplomasi Korea Selatan dan Jepang. Namun masa damai itu harus terusik kembali, yaitu akibat ulah seorang Yakuza dari anggota klan Hanabishi yang bernama Hanada. Ia memukuli wanita penghibur di resort Pulau Jeju dengan dalih hasratnya tidak terpuaskan. Di sini, Hanada protes pada pengelola resort yang tidak lain adalah Otomo. Hanada enggan membayar pelayanan karena menurutnya mereka tidak memuaskan. Otomo yang tersulut emosi, dia menggertak dengan pistol anak buahnya. Akibat hal itu, Hanada pun tunduk. Ia berjanji akan membayar tagihan sejumlah 2 juta yen esok hari. Namun esoknya, ternyata Hanada ingkar janji untuk membayar hutangnya. Dan parahnya, ia membinasakan anak buah Otomo yang bernama Ko yang hendak menagih hutang. Otomo yang mengetahui Ko telah binasa, dia didesak untuk balas dendam oleh Ichikawa yaitu anak buahnya. Bahkan, berita buruk ini juga sampai pada Bos Chang. Ia menghimbau agar anak buahnya tidak terprovokasi dan tetap mengedepankan diplomasi. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hot, saya akan menemani malam kalian. Namun sebelum ke story-nya, bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong support channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share kemanapun yang kalian suka, agar kami terus semangat membuat story film permintaan kalian. Dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Di sisi lain sedang diadakan rapat elit antar bos klan di markas besar klan Hanabishi di Osaka. Ternyata klan Hanabishi telah beralih ke pemimpinan karena ternyata bos besar Hanabishi yang bernama Fuse, dia pensiun, lalu digantikan menantunya yang bernama Nomura. Nomura sendiri merupakan pialang saham yang gemar berbisnis di bursa efek. Sedangkan Nishino, yaitu sebagai tangan kanan Nomura, dia tidak begitu menghormatinya karena latar belakang Nomura bukanlah seorang Yakuza. Sebab itulah Nishino berencana mengambil alih klan dari tangan bosnya itu. Di sisi lain, ternyata Hanada sudah pulang ke Jepang. Di sebuah bar, ia menceritakan konflik yang terjadi di Pulau Jeju pada Nakata yaitu mentornya. Nakata mencoba menelisik pemilik resort Pulau Jeju pada seorang pelayan asal Korea Selatan yang bernama Gun. Diketahui bahwa resort tersebut milik Chandisu, yaitu seorang bos mafia organisasi multinasional. Dan bisa dipastikan Hanada telah berurusan dengan orang yang salah. Di sini Nakata berniat untuk meminta maaf atas perbuatan Hanada anak didiknya itu, yaitu dengan menemui Bos Chang di Tokyo. Mereka membawakan uang 30 juta yen. Dan hal itu sebagai bentuk permohonan maaf atas terbunuhnya anak buah Bos Chang. Namun Bos Chang yang terkenal tajir melintir dan dermawan plus tidak sombong, sama suka menabung, dia menolak uang 30 juta yen tersebut. Dan anehnya, ia menggandakan uang tersebut untuk dibawa pulang oleh Nakata. Di sini Nakata dan Hanada bingung dengan tindakan Bos Chang. Akibat hal tersebut, mereka berdiskusi dengan Nishino mengenai hal itu. Nishino pun mencoba mencerna maksud dari Bos Chang. Mengapa Bos Chang menolak uang 30 juta yen dan malah memberikan uang dengan jumlah yang sama? Di sini Nishino menyimpulkan bahwa Bos Chang tidak puas dengan penawaran klan Hanabishi yang terlalu sedikit. Nishino pun berinisiatif untuk menaikkan tawaran menjadi 100 juta yen dan segera bergegas mengunjungi kantor Bos Chang di Tokyo bersama Hanada. Sesampainya di kantor Bos Chang, keputusan Nishino terbukti salah. Kali ini Bos Chang kembali menggandakan uang tersebut untuk dibawa pulang. Dan mengapa hal tersebut bisa terjadi teman-teman? Karena dasarnya Yakuza selalu menganggap uang adalah segalanya. Apapun masalah bakal selesai dengan uang. Padahal kenyataannya tidak begitu. Bos Chang bukanlah Yakuza, melainkan dia seorang mafia dan baginya uang adalah butiran debu. Inilah perbedaan antara mafia modern dan Yakuza tradisional. Dan baru kali ini kan ada Yakuza dibully sama orang kaya. Di saat kepergian Nishino dan Hanada ke Tokyo untuk menemui Bos Chang, bos besar Nomura yang tak pernah sejalan dengan Nishino, dia merencanakan pembinasan terhadap tangan kanannya itu. Ia menghasut Nakata, adik angkat Nishino, untuk mengkhianati kakaknya dengan iming-iming dia bakal diangkat menjadi tangan kanan bos besar. Sedangkan Nishino yang gagal dengan misi perdamaiannya, ia bergegas pulang menuju Osaka. Waktu di tengah perjalanan,
rombongan Ishino memutuskan berhenti sejenak, yaitu untuk mengantisipasi rencana busuk bos besar Nomura, yang tentunya sudah terendus berkat bantuan Nakata yang memilih setia pada kakaknya. Aksi pembunuhan dapat dicegah dan segera dimanipulasi oleh Nishino, yaitu dengan memaksa Hanada untuk membuat kesaksian palsu tentang tewasnya Nishino di depan bos besar Nomura. Esok harinya bos besar Nomura kembali membuat manuver gila. Ia menugaskan Hanada untuk membinasakan bos Chang. Karena ragu, Hanada berdiskusi dengan Nakata di bar. Ia telah mengutus Yoshioka anak buahnya untuk menyewa pembunuh bayaran guna menghabisi bos Chang. Namun beruntungnya Gun, yaitu pelayan bar, dia mendengar rencana tersebut. Ia segera menghubungi Lee, tangan kanan bos Chang. Dan terungkaplah bahwa Gun merupakan informan dari bos Chang. Berkat informasi dari Gun, serangan terhadap bos Chang dapat di-cover Lee. Sedangkan Otomo yang mengetahui bahwa bosnya diserang dengan brutal, dia memutuskan pulang ke Jepang untuk balas dendam. Dan setibanya di Jepang, ia dijemput Lee di bandara. Namun Otomo menolak untuk menghadap bos Chang. Ia memilih pergi dengan rencana rahasianya. Lalu Otomo yang ditemani Gun, mereka bertemu Ichikawa dan dua anak buahnya yang menyusul ke Jepang. Mereka berlima merencanakan misi balas dendam atas terbunuhnya Ko dan penyerangan terhadap bos Chang. Di sini misi pertama Otomo menghabisi pelaku penyerangan bos Chang, yaitu Yoshioka. Mereka dibantai saat pesta bersama Shiroyama dan Gomi di sebuah bar. Gomi yang menyaksikan manuver gila Otomo, dia segera menghubungi Nakata dan disitulah Nishino mendapatkan ide, yaitu untuk memanfaatkan Otomo sebagai senjata melengsarkan bos besar Nomura. Di sisi lain, di markas klan Hanabishi, bos besar Nomura hampir terbunuh oleh aksi solo anak buah bos Chang bernama Choi yang menyerang tanpa perintah. Klan Hanabishi menuduh jika aksi tersebut adalah ulah Otomo, dan secara spontan, bos besar Nomura memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Otomo. Malam itu, Otomo yang berniat merekrut personel tambahan untuk misinya. Dia didatangi pembunuh bayaran suruhan bos besar Nomura yang menyamar. Akibat hal itu, baku tembak pun terjadi. Paginya, Otomo yang kehilangan 3 anak buahnya akibat serangan brutal semalam, dia menemui Nishino dan para pembelot klan Hanabishi. Pertemuan ini adalah upaya Nishino merekrut Otomo untuk mengkudeta bos besar Nomura. Mereka berdiskusi tentang pesta yang akan digelar bos besar Nomura, yaitu sebuah pesta kebebasan salah satu anggota klan Hanabishi yang bernama Kono, yang katanya baru saja dia keluar dari penjara. Di sini Nishino menghasut Otomo, jika ingin balas dendam, itulah momennya. Malamnya pesta penyambutan Kono digelar meriah. Ishino yang mengawasi jalannya pesta dari dalam mobil, dia terkejut dengan kabar bahwa bos besar Nomura tidak hadir. Nishino mengambil inisiatif untuk masuk ke dalam pesta. Kemudian, seluruh anggota klan Hanabishi heboh dengan kehadiran Nishino yang ternyata masih hidup. Rumor tentang kematian Nishino pun dipatahkan Nishino. Dia berorasi di depan anak buahnya dan memberitakan pada seluruh anggota klan yang hadir bahwa dirinya hampir terbunuh karena ulah bos besar Nomura. Ia mengajak seluruh anggota klan dan para simpatisnya untuk bersatu mengkudeta bos besar Nomura. Tak berselang lama, Otomo dan Ichikawa masuk ke dalam pesta. Bermodal 2 payung plus rifle, mereka membantai semua anggota klan Hanabishi yang hadir di pesta tersebut. Dan karena kurang koordinasi dengan Otomo, Ishino sangat menyayangkan tindakan brutal itu. Di sisi lain di markas klan Hanabishi, bos besar Nomura mendengar kabar bahwa puluhan anak buahnya dibantai. Ia memarahi Nakata yang tak becus mengcover serangan Otomo. Di tengah situasi genting tersebut, tiba-tiba Nishino muncul di hadapan bos besar Nomura. Nomura pun terkejut mengetahui Nishino masih hidup. Tanpa basa-basi, Nomura langsung diculik anak buah Nishino malam itu juga. Nomura, ia dikudeta dengan cara bengis dengan dikubur hidup-hidup di tengah jalan oleh Otomo.
Paginya Tuan Hanabishi menggelar pelantikan bos besar yang baru. Kini, Nishino resmi menjadi bos besar klan Hanabishi, sedangkan Nakata bertindak sebagai tangan kanannya. Hanada yang ikut dalam arus tersebut, dia mendapat peruntungan naik jabatan, dan sebagai bentuk perayaan, ia mengadakan pesta di sebuah hotel bersama dua wanita penghibur. Di sini Otomo dan Ichikawa yang mengincar Hanada sedari awal, mereka menyatroni hotel tersebut. Mereka berniat balas dendam atas kematian Ko. Hanada yang sedang diikat, dia dieksekusi dengan bom di mulutnya. Ichikawa yang puas dengan misi balas dendamnya, ia memutuskan pamit pulang ke Korea Selatan. Namun Otomo yang masih menyimpan satu misi pribadi, dia menunda balik ke Korea Selatan. Dengan bantuan Lee, Otomo diberitahu pelaku pembunuh Kimura yaitu Yamazaki, seorang mantan Yakuza anggota klan Sanokai suruhan Kataoka. Mereka pun dihabisi Otomo untuk menuntaskan dendam Kimura adik angkatnya itu. Kini Otomo telah selesai dengan misinya. Ia memutuskan melakukan harakiri di hadapan Lee. Otomo berpesan pada Lee bahwa tindakannya murni didedikasikan pada Bos Chang, yaitu sebagai simbol persahabatan. Pada akhirnya Bos Chang yang mendengar kabar kematian Otomo yaitu sahabatnya, dia tidak bisa menutupi kesedihannya. Lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.